Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu CPU cooler. CPU cooler terbaru dari APNX seperti contoh penampakan yang ada di sini. Pasti kalian asing lah dengan brandnya ini. Kenapa? Karena ini dia tuh brandnya baru muncul di tahun 2023, yang dimana belum ada 1 tahun lebih lah untuk brandnya ini. Dan dia juga baru mengeluarkan beberapa produk aja, seperti contoh yang ada di sini CPU cooler dan juga dari segi casing. Dan saya dikirimi ini oleh DTG yang dimana distributornya resmi APNX, dan kita akan previewnya apakah ini worth it atau tidak di harganya. Untuk CPU cooler yang ada di sini, ini adalah APNX AP1V ARGB seperti contoh yang ada di sini ya. Dia itu single fan ARGB dan juga tampilan yang sangat elegan banget. Berbeda seperti di brand pada umumnya. Kalau yang brand pada umumnya itu kelihatan heatsinknya maupun yang lainnya, tapi kalau yang ini terlihat sangat elegan sekali. Lihat aja lah di sini dari segi reviewnya dan juga penampakan dari segi CPU coolernya untuk yang ini. Dan di sini juga simple sih dari segi desain packagingnya, berwarna abu-abu CPU coolernya, dan juga ada spesifikasi di bagian belakang sini ya. Ya seperti itu, dan ini garansi resmi dari DTG, ada stikernya di ujung sini. Dan di sini dia itu di harga 600.000. Dan apakah ini worth it atau tidak di harganya? Ada dua tipe warna sih, berwarna hitam dan juga berwarna putih dari segi desain di bagian heatsinknya. Dan sebelumnya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya menggunakan Core i5 Gen 13. Jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan di sini penampakannya dari segi CPU coolernya atau packagingnya kita unboxing dulu sebelum saya bacakan dari segi spesifikasi di bagian belakang sini. Kita buka aja, ini baru pertama kali sih aku membukanya, masih segel. Dan kita buka ya. Ini ada tulisan atau buku panduan ya, APNX. Ini ada banyak banget. Dan di sini isiannya kita ambil dari segi bracketnya dulu ya, mungkin supaya lebih gampang. Sudah. Sekalian semua, sekalian semuanya. Dan bagian dalam dah kosong. Kita rapikan dulu sebentar. Ini lah. Wow. Dia tuh fan yang menyambung jadi satu. Tidak ada pengait sama sekali. Jadi terlihat ini clean banget. Dan apakah bisa ditambah fan di bagian belakang atau tidak juga kurang tahu sih untuk yang ada di sini. Mungkin bisa, tapi harus membuka dari segi dalamnya. Kalau misal pengen dual fan ya kurang lebih seperti itu. Kita buka di bagian dalam sini bracketnya, apakah ada thermal paste suntikan atau tidak. Tapi yang kuharapkan ada sih. Tapi kita lihat, karena aku juga baru mencoba membuka ini ya. Iya betul. Ada suntikan meskipun kecil, tapi ini udah bagus ya daripada menggunakan sasetan. Dan terbilang ini komplit lah, ada bracket Intel, AMD dan juga ya bagus sih untuk ini. Dan di sini penampakannya untuk CPU coolernya. Yang ku suka yaitu elegan, polosan semua dari segi pelindung di bagian atas ini. Meskipun terlihat besar dan juga fan-nya tersebut ini 12 cm kayak 14 cm sih. Tapi kalau saya lihat di bagian spesifikasi di bagian sini, dia itu 12 cm untuk fan-nya. Terlihat agak besar ya. Mungkin dari segi dimensinya sih, dimensi besi pelindung di bagian sini. Meskipun di bagian belakangnya juga kelihatan ada heatsinknya ya di bagian sini. Dan dia itu memiliki 5 pipa berwarna hitam dan sangat lengkap sekali sih di bagian pipa coopernya di sini. Dan juga menggunakan 4 pin PWM serta 3 pin ARGB. Sebelum itu kita bacakan dari segi spesifikasinya dulu yang di bagian belakang sini. Untuk speknya, dia itu untuk fan-nya 12 cm dan dia itu memiliki 4 pin PWM dan juga 3 pin ARGB 5 volt dan juga fan speed-nya di 600 sampai di 1800 rpm. Terbilang ini standar cepat. Yang dimana tersebut dia itu mentok di 1800 rpm. Dan juga fan noise-nya sampai di 32,8 decibel. Dan dia itu memiliki 5 pipa yang ada di sini. Terbilang ini bagus. Dan juga dari segi TDP-nya dia itu bisa menghandle sampai di 245 watt. Jadi untuk Ryzen 5, Ryzen 7, 9, Intel Core i5, 7 maupun 9, dia itu bisa dihandle menggunakan CPU cooler ini. Dan kita tes saja nanti menggunakan ini ya Core i5 Gen 13500. Kita bandingkan dengan CPU cooler pada umumnya. Apakah jauh atau tidak perbandingannya? Serta fan-nya yang ada di sini dia itu MTBF-nya di 80.000 jam. Jadi terbilang ini sangat lama. Standarnya tersebut di 40 sampai di 50.000 jam ya, tapi ini di 80.000 jam. Dan bearing tipenya menggunakan hydro bearing. Dan juga untuk tipenya hydro bearing tersebut, kalau nggak salah sih serinya fluid ya. Kita lihat dulu dari segi spesifikasinya. Ya, di fiturnya itu menggunakan fluid dynamic bearing, yang dimana supaya fan-nya tersebut itu bertahan lama sampai di 80.000 jam dan juga noise-nya low. Jadi bisa dibilang ini silent lah dari segi performa fan-nya. Seperti itu dari segi spesifikasi di bagian sini.
Dan juga dari segi Intel dan juga AMD, kalau yang Intel dia itu support sama semuanya, Tegra 1700, 1200 maupun 115X. Ya, nggak semuanya sih ini, tapi rata-rata itu semuanya. Kebanyakan orang yang memakai di serinya integrasi kedua sampai integrasi ke-14. Jadi dia itu bisa, dan juga AMD di AM4 maupun di AM5. Jadi sama-sama aja sih. Kebanyakan AMD sekarang menggunakan Ryzen, jadi ini support dan terbilang ini bagus. Serta base materialnya itu menggunakan aluminium block with HCTT, head core touch teknologi yang di bagian sini, sehingga dia itu lebih bagus sih daripada di brand pada umumnya. Kurang lebih seperti itu dari penjelasan dari saya dan juga spesifikasinya, dan juga tambahan untuk ketinggiannya ini di 157 mm dari sini ke sini. Jadi semua casing kebanyakan bisa lah, karena dia itu biasanya tersebut di casing gaming di 158 sampai di 160, tapi kalau ini di 157, jadi bisa-bisa aja lah, tapi kebanyakan bisa ya. Tapi supaya lebih aman, cek dulu dari segi casing kalian, support atau tidak dari segi ketinggian yang ada di sini. Seperti itu sih penjelasan dari saya dari segi spesifikasinya dan juga penampakannya. Emang elegan sih, dan sangat cocok sekali kalau merakit PC yang bertemakan elegan lah, berwarna full hitam atau satu warna. Ini sangat menarik. Cuma ada RGB di bagian fan-nya aja. Dan di bagian sini ada logonya sih, logo dari APNX di bagian sini, tapi nggak kelihatan banget, dan juga menyatu dengan heatsinknya. Bilang ini bagus. Dan kalau misal pengen melepas ini, bisa sih. Di bagian dalam sini ada bautnya, tinggal dilepas juga bisa. Tapi aku lebih cakep kalau misal kayak gini ya, karena ada ciri khasnya untuk mereknya APNX, apalagi di serinya AP1V. Itu aja penjelasan dari saya. Kita akan tes saja menggunakan Core i5 Gen 13 dan juga cara pemasangannya di mode boot LGA 1700. Dan kita bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya. Oh ya, untuk ini di harga 600.000, apakah worth it atau tidak di harga dan juga estetikanya. Itu aja. Lanjut ke pemasangannya dulu, yuk. Lanjut ke pengujian suhunya menggunakan APNX AP1V dengan suhu ruangan di 29 derajat tanpa AC untuk mendinginkan Core i5 Gen 13. Seperti contoh yang ada di sini, untuk minimal yang mendapatkan di 32 derajat.
dan juga maksimalnya di 75 derajat. Untuk minimalnya terbilang ini dingin, dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diam aja. Dan apalagi maksimalnya ini saat tes di Cinebench dan dia mentok paling tinggi di 75 derajat, terbilang ini masih dingin di bawah 80 derajat menggunakan APNX AP1V. Dan kalau kita bandingkan dari segi bagan yang ada di sini, dari segi CPU cooler lainnya maupun stok cooler Intel, yang pertama kita bandingkan dari segi stok cooler Intel dulu. Untuk minimalnya terpaut di 9 derajat dari 32 ke 41, dan juga maksimalnya terpaut di 16 derajat dari 75 ke 91 derajat. Terbilang ini jauh ya. Dan kalau kita bandingkan dari segi CPU cooler yang lainnya, harga di bawahnya sekitar 400 ribuan, dia itu performanya lebih bagus. Dan kalau kita bandingkan dari segi liquid cooling, 240 dari ID Cooling, suhunya pun juga hampir-hampir sama, meskipun harganya terpaut di 300 ribuan. Dari segi minimalnya sama-sama di 31 derajat, dan juga maksimalnya cuma terpaut di 3 derajat untuk yang ini. Kurang lebihnya seperti itu dari segi performanya. Silahkan dipaus dan juga dibandingkan, menurut kalian bagus atau tidak performanya dari APNX dibanding CPU cooler yang lain. Kurang lebihnya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Dan apakah ini bagus atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini bagus. Dari segi suhunya, dia itu bersaing dengan CPU cooler yang lainnya. Di harga sama maupun di harga di bawahnya serta di atasnya. Dan juga desainnya dia itu sangat elegan dan juga simple. Tidak kelihatan heatsinknya. Dan juga fan-nya tersebut yaitu RGB, bisa diganti sesuai keinginan kalian. Yang penting, mobil kalian support 3 pin RGB untuk menggunakan ini. Dan dia tuh juga menggunakan 5 pipa di bagian bawahnya supaya lebih bagus untuk menghantar panasnya dari heatsink. Dan juga di harga 600.000 terbilang ini standar lah, tidak murah, tidak mahal, tapi standar pada umumnya di brand-brand pada umumnya juga. Sebagai contoh dari segi thermal rack, ID cooling, deep cool maupun yang lainnya. Jadi ya wajar sih di harga 500 sampai di 600.000. Meskipun kurangnya kalau aku pribadi dari segi fan speednya, dia itu cuma metok di 1800 paling tinggi. Kalau bisa sih di 2000-an lebih lah, minimalnya di 2200. Tapi sayangnya kalau yang ini cuma di 1800 aja performa fan speednya. Dan yang lainnya garansinya di 2 tahun garansi resmi dari DTG. Jadi aman lah untuk yang ini, menggunakan produk APNX garansi resmi. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, CPU cooler APNX AP1V. Dan sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review-review papat PC seperti contoh yang ada di sini, CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.